Selamat datang di channel Ramlan Adiwijaya. Kalian pasti pernah dengar kan julukan buat Islandia, negeri api dan es. Kedengarannya keren ya? Tapi ini bukan cuma buat keren-kerenan loh. Ini beneran menggambarkan kondisi geografisnya yang super ekstrim. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana dua kekuatan yang totally berlawanan ini bisa ngebangun satu negara utuh. Dan kita juga bakal lihat apa yang terjadi waktu keseimbangan yang udah ada dari ribuan tahun lalu itu mulai goyah. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di sebuah negeri di mana api dan es udah kaya sahabat karib selama ribuan tahun, salah satunya sekarang mulai hilang. Dan efeknya, wah ini jauh lebih besar dan lebih bahaya dari yang pernah kita bayangin. Oke, kita mundur dikit, kita mulai dari awal ya. Biar ngerti soal Islandia, kita harus kenalan dulu sama kekuatan super dahsyat yang ngelahirin pulau ini. Anggap aja ini cerita soal dua raksasa. Satu yang nonjok dari bawah, satu lagi yang neken dari atas. Jadi, di satu sudut kita punya si api. Islandia itu kan posisinya pas banget di atas retakan lempeng tektonik. Makanya, panas dari perut bumi itu gampang banget nyembur keluar. Terus di sudut lain ada si es. Karena dekat banget sama lingkaran Arktik, ya wajar aja. Sekitar 11% daratannya itu ketutup sama gletser yang tebel banget. Yuk, kita bedah lebih dalam mesin geologisnya. Coba deh kalian bayangin, ada dua lempeng benua raksasa yang gerak saling ngejauh. Terus, dari bawahnya ada semburan magma super panas yang nonjok ke atas tanpa henti. Nah, itulah Islandia. Gila kan? Ini salah satu dari sedikit banget tempat di dunia di mana kita bisa nonton langsung planet kita ngebentuk dirinya sendiri secara real time. Dan dengan 30 sistem gunung berapi yang masih aktif, kata api di sini benar-benar bukan cuma hiasan kata-kata. Dan yang bikin salut, mereka pinter banget mengubah ancaman ini jadi keuntungan. Gimana enggak? Sekitar 90% rumah di Islandia itu pemanasnya pakai energi panas bumi yang melimpah ruah ini. Mereka benar-benar hidup dari api yang ada di bawah telapak kaki mereka. Keren banget. Keseimbangan antara api dan es ini tuh bukan cuma soal geologi, tapi udah meresap sampai ke jiwa bangsa Islandia. Bahkan di mitologi kuno mereka, mitologi Nordik, ada cerita tentang Muspelheim, dunia api, dan Niflheim, dunia es. Jadi, mulai dari sejarah, budaya, sampai ekonomi modern, semuanya itu dibangun di atas fondasi yang super ekstrim ini. Oke, sampai sini kita lihat kan ada sistem yang seimbang, walau ekstrim banget. Tapi, disinilah ceritanya mulai berbelok ke arah yang jujur aja agak mengkhawatirkan. Ada satu elemen baru yang masuk dan mulai ngerusak keseimbangan alam yang udah bertahan ribuan tahun ini. Ini dia titik baliknya. Keseimbangan kuno antara api dan es yang jadi ciri khas Islandia sekarang lagi hancur. Dan biang keroknya, perubahan iklim. Jadi, akar masalahnya itu ada di konsep yang namanya lingkaran umpan balik geologis. Gini deh gampangnya. Gletser itu kan berat banget ya. Bebannya itu neken kerak bumi ke bawah. Nah, pas esnya mencair, tekanan itu hilang. Kerak buminya jadi kayak membal ke atas, dan ini malah ngebuka jalan buat magma buat naik. Jadi simpelnya, makin sedikit es bisa jadi artinya makin banyak api. Ini siklus yang bahaya banget. Dan ini sayangnya bukan lagi teori doang. Kita lihat aja kisah nyata dari Okjokul. Dulu dia ini gletser yang gede dan megah. Sekarang cuma sisa sepetak es mati yang menyedihkan. Perjalanannya dari gletser yang hidup sampai akhirnya jadi kenangan, itu gambaran paling jelas dari apa yang lagi terjadi di seluruh Islandia saat ini. Coba bayangin deh, ada sebuah negara yang ngadain upacara pemakaman, tapi bukan buat orang, melainkan buat gletser. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa kehilangan mereka. Ini bukan cuma soal es yang mencair, tapi soal sebagian dari identitas dan sejarah mereka yang ikut hilang. Dan di lokasi bekas gletser itu, mereka ninggalin sebuah pesan. Bukan cuma buat mereka, tapi buat kita semua. Buat generasi yang akan datang. Sebuah pesan yang, jujur aja, cukup menampar. Dan jadi tantangan langsung buat kita semua. Tapi denger ya, kisah si Okjokul ini bukan cuma cerita sedih buat Islandia aja. Apa yang terjadi di pulau kecil ini tuh sebenarnya kayak cermin, atau lebih tepatnya kayak trailer film yang ngasih lihat apa yang bakal dihadapi sama seluruh planet kita. Makanya, para ilmuwan melihat Islandia itu sebagai sistem peringatan dini. Karena lokasinya yang unik banget, efek perubahan iklim tuh kelihatan jauh lebih cepat dan lebih jelas di sana. Apa yang mereka rasain sekarang, bisa jadi itu yang bakal kita rasain besok. Islandia itu udah kayak laboratorium alam buat masa depan kita semua. Terus, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Islandia? Ada 3 poin penting nih. Pertama, perubahan iklim itu bukan cuma bikin anget, tapi bikin semua hal yang ekstrim jadi makin ekstrim.
Kedua, kemampuan kita buat beradaptasi itu ada batasnya. Dan yang paling penting, ini bukan cuma krisis lingkungan loh. Ini krisis sistemik yang ngancam semuanya, mulai dari geologi, ekonomi, sampai identitas budaya sebuah bangsa. Pada akhirnya, intinya cuma satu. Kalau negeri api dan es sampai kehilangan esnya, itu tandanya dunia kita juga lagi kehilangan keseimbangannya. Islandia itu kayak barometer kesehatan planet ini. Dan ceritanya jadi pengingat buat kita semua, betapa rapuhnya keseimbangan alam yang selama ini kita nikmatin.